Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Novita Dwi Anti dari kelas PJKR 2017C. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang event organizer. Apa sih itu event organizer? Kata event bisa diartikan sebagai sebuah program, acara, atau sebuah bentuk kegiatan yang tidak dilakukan setiap hari, atau sebuah bentuk kegiatan yang diadakan secara khusus. Sedangkan organizer sendiri lebih kepada sebutan untuk para pelaku kegiatan, baik perorangan atau lebih secara bersama-sama dan teratur dalam sebuah koordinasi yang struktur untuk mencapai tujuan. Jadi, definisi event organizer adalah sekumpulan orang dengan tujuan yang sama untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau sebagian besar, kemudian menyimpulkan sebagai pelaksana acara. Event organizer lebih mengarah pada profesi, yaitu suatu lembaga baik formal maupun non-formal yang dipercaya untuk melakukan kegiatan. Misalnya seperti peluncuran suatu produk baru, pesta, seminar, pegelaran musik, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan permintaan pengguna jasa dan inisiatif event organizer sendiri. Tahapan untuk menyelenggarakan event. Untuk mewujudkan kesuksesan sebuah event merupakan sebuah kerja keras yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Nah, ada beberapa tahapan strategis dalam menyelenggarakan sebuah event. Yang pertama, adanya konsep yang menarik dan kreatif. Yang kedua, adanya proses tahapan pembuatan event. Yang ketiga, adanya eksekusi event yang signifikan. Bagaimana sebenarnya suatu event organizer menjalankan pekerjaan saat mengelola suatu acara? Yang pertama, adanya perumusan konsep. Tahapan ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan, teknis pelaksanaan acara, menentukan sumber pendanaan, menentukan lokasi, berapa banyak SDM yang diperlukan, hingga kepada berapa besarnya keuntungan yang dihasilkan. Yang kedua yaitu teknis acara. Tahapan kedua dalam cara kerja event organizer adalah perumusan teknis acara dan konsep yang sudah dibuat yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi.
Yang ketiga yaitu adanya menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun dengan matang, tahapan selanjutnya adalah menyusun anggaran dan event yang akan diselenggarakan, sehingga akan dapat terlihat berapa besar biaya yang diperlukan. Yang keempat yaitu pembagian tugas. Tahapan yang satu ini tidak ditemukan pada event organizer besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, akan tetapi sangat sering terjadi pada yang baru memulai suatu tim baru. Umumnya pada event organizer yang baru memulai, tim inti hanyalah terdiri dari beberapa orang. Yang kelima yaitu adanya pendanaan. Setelah anggaran disusun dan pembagian tugas telah dilakukan, maka tahapan selanjutnya dalam cara kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi dan rekan-rekan, atau mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai atau menjalin kerjasama sponsorship dengan perusahaan atau organisasi yang sekiranya akan tertarik pada event tersebut. Di dalam tahapan ini biasanya event organizer akan membuat daftar calon pendanaan apabila menargetkan donatur dan juga sponsorship yang akan disesuaikan dengan jenis serta tema acara, karena biasanya calon sponsor akan enggan mendanai suatu acara yang tidak sesuai dengan produk, jasa, atau merek yang mereka usung. Nah, yang keenam yaitu adanya persiapan. Tahapan selanjutnya adalah yang juga tidak kalah krusial dibandingkan tahapan lainnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang umumnya sudah mulai dilakukan dari 1 tahun hingga 3 bulan sebelum event berlangsung. Biasanya, tahapan ini akan dimulai dengan menyusun timeline dalam bentuk Gantt chart pada Excel, di mana I.O. akan memberikan deadline pada setiap hal yang mereka persiapkan, mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, I.O. akan mengarahkan timnya untuk mulai bergerak dan membuka negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola lokasi, vendor perlengkapan, panggung, sound system, pencahayaan, dan juga mulai bergerak untuk menghubungi para calon donatur dan sponsor. Bagian tersulit dari tahapan ini tentunya adalah di dalam pendanaan, terutama apabila I.O. tersebut hanya mengandalkan dari donatur dan sponsor, karena mereka harus bisa menegosiasikan acara mereka
dan membuatnya terlihat menarik di mata calon donatur atau pendanaan. Selain itu, pada tahapan ini, event organizer ini juga harus bersiap menghadapi segala perubahan rencana dan menyesuaikan konsep, karena kemungkinan besar akan banyak yang akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketujuh, pelaksanaan. Tahapan terakhir dari cara kerja event organizer adalah pada pelaksanaan acara itu sendiri, yang bukan berarti pekerjaan dari I.O. telah selesai, karena justru di tahapan inilah tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Banyak sekali hal yang bisa meleset apabila I.O. tidak siap dan teliti, seperti waktu pengadaan acara yang mundur, pengisi acara terlambat hadir, konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Jadi, untuk kesimpulannya, menjalani usaha event organizer itu memang menyenangkan, namun memerlukan banyak keterampilan, terutama dalam merancang, mengarahkan, mengelola, dan mengeksekusi rencana atau konsep yang telah dibuat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.